Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisha Aurelia Putri dari 11 TKJ 1 asal sekolah saya dari SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang networking models. Di sini ada bab 3 dengan judul networking models. Selanjutnya, di sini ada outline yang berisi konsep networking models dan ada juga TCP atau IP model, ada juga encapsulation dan decapsulation, yaitu name of TCP atau IP message. Ada juga OSI layer model. Selanjutnya, di sini ada konsepnya, yaitu salah satunya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Ada juga untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu yang pertama ada TCP atau IP model dan yang kedua ada OSI model. Selanjutnya, di sini ada before open networking model exist, seperti each vendor create their own networking model. Dan ini aktif pada 1974. Nah, di sini ada pula contoh after open networking model exist. Seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini pula ada sumber-sumbernya. Siapa tahu teman-teman masih kurang dalam materi kali ini, bisa di-search di bawah. Selanjutnya ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers, yaitu application, transport, internet, dan juga network access. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layers, yaitu application, transport, network, dan data link, dan juga physical. Selanjutnya, nah di sini ada contoh TCP IP application layer. Jadi, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Selanjutnya, di sini ada contoh TCP atau IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP. Protokol TCP dan UDP. Yang pertama, TCP itu is more reliable. TCP IP digunakan untuk IP karena support error check-in. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada top, itu adalah error recovery machines. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unit di jaringan. Yang pertama, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer.
Sementara ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya, ada TCP atau IP Data Link Layer atau Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer adalah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya, encapsulation and decapsulation. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Apapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Nah, di sini ada pula contoh-contohnya dan ini ada sender dan receiver-nya. Selanjutnya, ada OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. International Organizing for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau biasa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Selanjutnya, di sini ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, dan yang terakhir ada network layer. Dan yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh ada physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface data formatting dan communication session. Dan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi yang tadi itu materi terakhir dari networking models. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.